Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Meli Mite dalam program kita SVD Talks. Pagi ini di studio sudah hadir narasumber kita Pater Lukas Jua SVD. Selamat pagi Pater. Selamat pagi. Beliau merupakan dosen kitab suci dari Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Lerelero. Pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini SVD Talks akan membahas topik yang sangat menarik tentunya, gereja dan politik. Pater, pagi ini mungkin dengan mengenai topik gereja dan politik ini, apa pendapat Pater mengenai topik kita pagi ini, Pater? Ya, ini topik yang menarik, dan kita perlu tahu bahwa gereja itu berpegang pada prinsip pemisahan agama dari negara. Itu dasarnya sangat kuat karena kalau agama dan negara itu satu, dipegang oleh satu orang atau satu tangan, maka ada penumpukan kekuasaan. Itu ada bahaya demokrasinya tidak berfungsi. Dan itu prinsip ini kita pegang, dan dalam politik praktis ini juga harus diterapkan. Urusan negara, urusan agama itu urusan agama. Bahayanya selalu orang campur. Ya. Kecenderungan untuk saling menggunakan satu sama lain. Oke. Berarti harus ada pemisahan, Pater, antara politik dan agama, tapi sejauh ini, Pater, kalau dalam prakteknya kan pasti berdampingan, Pater. Kita berusaha untuk membuat pemisahan, tapi otomatis tetap akan bersinggungan dan mungkin akan saling kait-mengkait, Pater. Itu menyikapinya seperti apa, Pater? Ya, dalam praktek tentu tidak terhindar bahwa akan terjadi persinggungan, pertemuan. Juga tujuan dari agama dan politik sebetulnya sama, kesejahteraan masyarakat, terutama kesejahteraan orang-orang yang miskin. Itu tujuannya sangat mulia, dan dalam perjuangan itu pasti agama, gereja perlu berjejaring dengan pemerintah. Tujuannya demi masyarakat, kesejahteraan masyarakat, tanpa membedakan agama. Maka persinggungan tidak terhindar. Ya. Pater, dalam hal ini berarti gereja tetap menitik beratkan bahwa kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan rakyat itu di atas segala-galanya, Pater. Mungkin diharapkan dari pihak gereja adalah intervensi program-program pemerintah mungkin, Pater? Ya, di situ gereja tidak bisa menutup mata terhadap situasi masyarakat. Gereja harus memperhatikan masyarakat karena panggilannya itu keluar dari gereja. Dia harus melayani kepentingan masyarakat di mana gereja itu berada. Maka dia harus melihat kebutuhan masyarakat apa, terutama kebutuhan orang miskin, orang-orang yang terpinggirkan. Lalu dari situ gereja menjawab apa? Ketika itu berkaitan dengan tugas negara, gereja harus memperjuangkan negara melaksanakan tugasnya. Oke. Artinya dalam hal ini gereja ikut berperan serta dan mendukung apapun kebijakan dari pemerintah selama itu masih melihat politik berarti pada kesejahteraan masyarakat tentunya, Pater, ya? Ya, sejauh pemerintah itu menjalankan tugas utamanya untuk kesejahteraan umum, kesejahteraan masyarakat, maka gereja mendukung. Tapi gereja mempunyai fungsi kritis, fungsi kenabian, yaitu menilai pemerintah, di mana pemerintah tidak melaksanakan tugas demi kesejahteraan masyarakat. Di situ dia harus menjalankan tugas kritisnya. Okay. Ini menarik sekali, Pater. Tadi ada satu kalimat itu politik praktis dan kritik. Pater, sejauh ini ada rumor di luar sana bahwa ada imam atau pastor yang mungkin terlibat langsung dalam politik praktis ini. Mungkin mereka mendukung salah satu caleg atau bupati, wakil bupati. Itu menyikapinya seperti apa, Pater, sejauh ini gereja melihat rumor seperti itu yang terjadi? Ya, memang rumor itu bisa benar,
Tapi kita harus ingat bahwa apa artinya politik praktis? Kalau politik praktis dalam arti kita memperjuangkan kesejahteraan umum melalui jalur-jalur yang resmi, misalnya melewat DPR, lalu kalau DPR tidak bersuara harus mengerahkan masyarakat untuk memperjuangkan kesejahteraan, keadilan, itu politik praktis macam ini kita harus terlibat. Termasuk misalnya perjuangan pendekatan lewat DPR dan lain-lain tidak berhasil, maka sampai ke terlibat dalam demonstrasi. Yang penting tujuan keadilan ditegakkan, kesejahteraan untuk masyarakat terutama orang miskin itu dijalankan oleh negara. Tapi kalau politik praktisnya maksudnya imam itu mau menjadi anggota DPR atau dia mau menjadi calon bupati, itu yang tidak boleh. Karena itu berlawanan dengan tugas pokoknya nanti sebagai imam, panggilannya sebagai seorang imam. Oke, Pak Ter, sejauh ini SVD melihat rumor politik praktis dan mungkin sampai pada ada pastor atau imam yang terlibat dalam demonstrasi, itu menunjukkan bahwa kekritisan daripada imam atau gereja melihat ada ketidakadilan nih yang terjadi di masyarakat. Itu betul tidak, Pak Ter? Ya, keterlibatan macam itu sudah sering terjadi, terlebih di Kabupaten Sika. Ya. Di ND ini jarang terjadi, tapi di Kabupaten Sika karena ada IFTK Ledellero dengan para dosen, khususnya dosen-dosen filsafat politik yang sangat mempunyai perhatian terhadap kepentingan masyarakat, maka ketika perjuangan mereka lewat jalur-jalur pendekatan pribadi, pendekatan lewat lembaga seperti DPR tidak berhasil, mereka mengadakan demonstrasi. Ya, oke. Dan dalam hal ini, Pak Ter, kalau ada imam atau yang terlibat dalam demonstrasi tersebut, apakah itu sudah kan ada struktur di dalam gereja nih, Pak Ter. Jadi sikap yang diambil oleh imam tersebut apakah sudah diketahui oleh pimpinan atau mungkin struktur yang teratas dari dalam gereja sendiri atau mungkin inisiatif dari imam itu, Pak Ter? Biasanya gerakan itu kan dari bawah, dari para imam, tapi mereka tidak bergerak sendiri. Umumnya mereka berkonsultasi dengan pimpinan, karena ketika mereka mengadakan demonstrasi di masyarakat akan timbul reaksi dari pihak masyarakat. Dalam beberapa demonstrasi yang terdahulu terjadi sikap kritis juga dari masyarakat, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi kita sejauh tujuan kita mulia demi keadilan, demi kesejahteraan masyarakat, kita dapat kritikan tapi kita maju terus. Karena itu tugas kita, panggilan gereja sebenarnya. Dalam hal ini berarti gereja tetap konsen kepada kesejahteraan masyarakat dan suara rakyat kecil yang mungkin tidak mendapat ruang untuk bersuara, Pak Ter? Betul. Gereja sangat memperhatikan itu. Pak Ter, apa sumbangan konkret Serikat Sabda Allah dalam dunia politik, khususnya dalam setiap perhelatan pilkada, Pak Ter? Sejauh ini, Pak Ter, yang Pak Ter lihat atau pengalaman mungkin di beberapa kabupaten lain mungkin, Pak Ter? Memang harus kami akui bahwa sampai sekarang sumbangan konkret SVD itu sangat lemah, sangat sedikit. Ketika masih ada Flores Post, kami mempunyai channel, saluran untuk memberi sumbangan konkret melalui opini, melalui wawancara dan berbagai tulisan. Tetapi sekarang paling yang digunakan adalah media sosial, media digital. Tapi komisi komunikasi ini dengan studionya itu bisa dimanfaatkan untuk pencerahan bagi masyarakat, sehingga ketika masyarakat harus mengambil keputusan pilihan, mereka mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar dan cukup lengkap.
Itu yang mungkin SWD bisa buat ke depan. Ya, Pater, mungkin media ini mungkin dimanfaatkan oleh gereja agar awam di luar sana itu bisa menentukan sikap politiknya yang terbaik tentunya. Ya, Pater, seperti itu, Pater? Ya, ini bisa dipakai karena kita mempunyai kewajiban ya sebagai anggota gereja, sebagai SWD, mempunyai kewajiban untuk terlibat aktif dalam berpolitik agar politik itu membawa kesejahteraan, menegakkan keadilan dan kebenaran. Karena itu ketika terjadi ketidakadilan, ketika terjadi hoax atau penyebarluasan kebohongan dalam masyarakat, itu kita harus turun secara aktif untuk melawan itu. Pater, sejauh ini Pater, kira-kira karakter apa yang diinginkan oleh gereja tentunya bagi calon legislatif atau mungkin calon pemimpin daerah nantinya, Pater? Itu dalam gambaran Pater itu apa sih, tokoh yang seperti apa yang diinginkan oleh gereja sehingga dia bisa merangkul keseluruhan, tentunya bukan hanya Nasrani namun non-Nasrani juga bisa dirangkul oleh tokoh tersebut, Pater? Ya, karakter, sifat-sifat yang diharapkan dari calon-calon ya, calon-calon entah legislatif maupun eksekutif, yaitu yang terutama dia mempunyai keprihatinan terhadap nasib masyarakat, terutama masyarakat miskin. Dia ada hati, ada belas kasih terhadap mereka atau tidak. Kalau dia tidak punya belas kasih itu, berarti dia sebetulnya tidak layak untuk menjadi calon, karena dia akan memperjuangkan kepentingan pribadi dan keluarganya atau kelompoknya. Itu yang pertama dan utama. Yang kedua, perhatian ini, keprihatinan terhadap masalah yang dialami oleh masyarakat banyak, ini harus didukung oleh suatu cita-cita untuk mengatasi. Dia tidak hanya rasa prihatin, kasihan, tapi dia melihat bahwa dengan masuk ke dalam politik, dia mempunyai jalur untuk memperjuangkan, memperbaiki nasib masyarakat tanpa membedakan agama. Yang penting dia orang miskin, dia harus ditolong. Perjuangan ini, tujuan ini yang utama. Yang ketiga, dia mempunyai integritas kepribadian dalam arti dalam hidup sehari-hari, dalam jabatan-jabatannya maupun penampilan di masyarakat, dia menunjukkan bahwa dia konsisten. Apa yang dia omong itu dia lakukan. Dan dia tidak terlibat dalam penipuan, dalam misalnya dalam pilkada, itu hanya mencari uang supaya dia bisa mendapat uang lebih banyak atau mendapat kuasa. Kalau dia tujuannya itu, pasti tidak akan mendukungnya itu. Jadi sifat-sifat ini, integritas kepribadian berarti moralnya harus baik. Apa yang dia buat itu harus sesuai dengan tuntutan moral seorang pemimpin masyarakat, seorang pejabat. Oke, Pater, artinya bahwa pemimpin masyarakat yang diharapkan atau digadang-gadang gereja sendiri intinya adalah memiliki rasa cinta kasih, Pater, ya. Itu mungkin yang utama, Pater. Ya, itu sebetulnya kata lain dari keprihatinan atau belas kasihan pada orang yang menderita, kan. Itu dia mempunyai cinta kasih, berarti kepentingan orang lain, terutama masyarakat banyak, orang miskin, itu yang dia cari. Sedangkan yang lain itu akan datang dengan sendirinya untuk dia. Kita punya beberapa pejabat kan yang menunjukkan dia memperhatikan kepentingan masyarakat, dan dengan itu keluarganya juga sejahtera, akan sejahtera. Tapi ketika dia masuk politik untuk mencari kepentingan dirinya sendiri, mencari kuasa, mencari uang, bisa mengumpul uang lebih banyak,
maka dia akan masuk ke dalam korupsi. Itu selesailah. Dari segi politik dia habis sebetulnya. Dia tidak punya cita-cita, dia tidak punya visi. Karena visi seorang yang masuk dalam bidang politik itu harus kesejahteraan umum, terutama orang-orang yang menderita, miskin. Oke. Pater, di zaman seperti ini apakah Pater masih optimis kita masih bisa menemukan sosok itu, Pater? Oh, sangat optimis. Saya sangat optimis. Kita lihat saja pengalaman Indonesia kan. Sebelum Jokowi dan Ahok maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta, itu banyak kaum muda, kelompok intelektual yang apatis dengan politik. Mereka tidak mau ikut pemilu karena mereka melihat, wah ini hanya putar yang sama saja, orang-orang yang naik ini akan korup semua kan. Tiba-tiba muncul Ahok dan Jokowi. Dan itu menarik begitu banyak orang muda untuk masuk, untuk menggunakan haknya, kan dia mendukung orang yang seperti ini. Dan buktinya kita sudah lihat. Ketika mereka dua menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Jakarta langsung berubah. Lalu ketika Jokowi menjadi presiden, berubah, mengangkat nama negara kita di luar negeri. Dengan keberhasilan yang terakhir yang G20 di Bali, tanggal 15-16 November. Itu sungguh mengangkat nama Indonesia di luar negeri, di seluruh dunia. Oke, Pater, artinya apa yang akan muncul di Kabupaten NTT ini diharapkan muncul Jokowi yang baru, Ahok yang baru yang mungkin lebih menyentuh hati masyarakat, lebih mengenal masalah yang terjadi di masyarakat seperti itu, Pater. Ya, persis itu yang kami harapkan. Oke, Pater. Pater, ada lagi pesan moral Pater yang ingin disampaikan Pater kepada tokoh-tokoh Katolik yang saat ini menduduki legislatif, eksekutif. Ada pesan moral dari Pater sendiri untuk mereka, Pater, dari pihak gereja tentunya. Ya, dari selain yang saya sudah sebutkan tadi, yaitu mempunyai hati untuk kepentingan umum, khususnya orang miskin, yaitu cinta kasih dari integritas kepribadian, lalu mempunyai visinya untuk kesejahteraan umum, kesejahteraan masyarakat. Saya berpesan kepada tokoh-tokoh Katolik yang terlibat langsung, dia harus melihat ini sebagai panggilan suci, panggilan dari Tuhan sendiri kepada orang Katolik, terutama awam, supaya ketika dia masuk dalam masyarakat di mana saja, dia menjadi seperti ragi, seperti garam. Ketika lingkungan itu sudah hampir busuk, hampir rusak, dia masuk seperti garam yang membuat kerusakan itu berkurang dan memperbaikinya, sehingga itu bidang politik antara dia legislatif atau masuk di eksekutif itu akan lebih baik, yang sungguh-sungguh menjalankan tugasnya memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Oke, pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita dalam program SVD Talks bersama narasumber kita, Pater Lukas Jua. Terima kasih, Pater, untuk kesempatannya. Semoga bermanfaat, dan pemirsa, kita akan nantikan topik-topik yang lebih menarik lagi dalam SVD Talks tentunya, dan masih setia bersama kami. Selamat pagi.